Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Surabaya juga dikenal sebagai kota pahlawan karena peranannya ketika Republik ini harus mempertahankan kemerdekaannya dari keinginan penjajah yang ingin kembali. Arek-arek Surabaya berjuang gigih dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Surabaya merupakan pintu gerbang menuju Pulau Madura. Untuk mencapai pulau ini, dari Pulau Jawa terdapat 2 jalur pelayaran, melalui Surabaya yang menuju ujung barat pulau. Dari sini, kapal-kapal feri berlalu lalang, menyeberang antara Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Kamal, ditempuh selama 30 menit 24 jam setiap harinya. Jalur kedua, melalui Situbondo ke arah Kalianget wilayah Kabupaten Sumeneb di Madura wilayah timur pulau. Ditempuh sekitar 4 hingga 5 jam. Selain itu, perahu-perahu nelayan mengadakan pelayaran-pelayaran dan berlabuh di pelabuhan-pelabuhan kecil di Pasuruan, Probolinggo, Besuki, dan Penarukan. Pulau Madura bentuknya seakan mirip seperti badan sapi. Terdiri dari 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Madura, pulau dengan sejarahnya yang panjang, terekspresi pada budaya dan keseniannya dengan pengaruh Islam yang kuat seperti pada seni hadrah. Hadrah adalah seni khas lelaki. Dasarnya adalah khasidah, berasal dari kitab hadrah, kitab berzanji, kitab dibe. Kumpulan hadrah selalu menampilkan sebaris penabuh, para pemokol yang terdiri dari 4 atau 5 terbang, kadang-kadang 1 jidur atau 2 gendang. Kelompok-kelompok gambus dari Sumeneb yang lebih dekat dari kalangan orang Arab Yaman mempertahankan tradisi ini. Duet gambus ditarikan pada malam hari dengan suasana santai. Lagu-lagu yang dinyanyikan hampir semuanya lagu cinta. Para penari melakukan langkah yang khas. Gambus di kampung Arab menari mengikuti irama yang lebih bersemangat dan lebih cepat. Dari asta tinggi ini kita bisa memandang kota Sumeneb. Tempat ini merupakan pemakaman para raja-raja Sumeneb beserta kerabatnya. Makam yang berada di Desa Kebun Agung, 2,5 km barat laut dari Sumeneb, mulai berdiri pada tahun 1664 Masehi. Asta tinggi ditandai dengan adanya bangunan yang menjulang, atap berbentuk setengah lingkaran, dan pintu gerbang dengan pengaruh arsitektur Eropa. Pemakaman raja-raja di Pulau Jawa pada umumnya terletak di perbukitan. Begitu pula pemakaman raja-raja Madura, seperti Pasaraian Asta Tinggi di Sumeneb dan Pasaraian Air Mata di Bangkalan. Sampai saat ini, orang luar Madura mengenal Madura sepotong-sepotong. Padahal, senyatanya, perjalanan sejarah Madura yang panjang dimulai dari zaman Arya Wiraraja, abad ke-13, sampai kemerdekaan, banyak meninggalkan jejak-jejak kesenian, utama
seni pertunjukan, seni ukir yang mempunyai nilai yang amat tinggi. Madura tercatat di dalam sejarah melalui hubungannya dengan kerajaan Budasiwa Singasari pada abad 13, kemudian Majapahit pada abad 14 di Jawa Timur. Di dalam negara Kertagama, terutama dalam Tembang 15, ditulis bahwa Madura sejak semula bersatu dengan tanah Jawa. Ini menunjukkan bahwa orang Jawa dan orang Madura pada masa 1365-an sudah sebagai anggota dari komunitas budaya yang sama. Dalam Pararaton mencatat peristiwa di sekitar tahun 1271, seorang yang bernama Arya Wiraraja diasingkan ke Madura oleh Raja Singasari Kertanegara sebagai Adipati Sumenep, karena Wiraraja dianggap tidak lagi berkenan bagi rajanya. Namun, di kemudian hari, Arya Wiraraja memberikan perlindungan kepada Raden Wijaya dan membantu mendirikan kerajaan Majapahit. Majapahit mencapai kejayaannya. Dengan semakin kuatnya pengaruh kesultanan-kesultanan pesisir utara Pulau Jawa yang bertolak dari Kesultanan Demak, pengaruhnya pun sampai Pulau Madura membawa syiar Islam. Para pangeran Madura membuka lembaran baru dengan memeluk agama Islam sejak abad ke-16. Masjid sebagai pusat kebudayaan dan sarana beribadah menjadi pelopor pendidikan akhlak beragama untuk membawa rakyat meninggalkan kegelapan dan kebodohan. Raja Panembahan Sumolo mendirikan Masjid Agung Sumenep pada tahun 1763 Masehi. Hadirnya bentuk arsitektur yang khas ini merupakan pengejawantahan dari perpaduan antar etnis. Bentuk bangunan masjid tidak lagi steril dari pengaruh di luar Islam. Suatu simbol penghargaan nilai-nilai agama terhadap keragaman umat manusia dengan aneka latar kebudayaan yang berbeda. Sistem pengairan pertanian mulai dibangun di masa Pangeran Mangku Adiningrat atau Pangeran Paku Nataningrat bertahta pada tahun 1879 hingga 1901. Saluran irigasi yang sudah ada sejak masa keadipatian ini tersebar di Pulau Madura memberikan kesuburan. Seorang penyebar agama Islam, Syekh Ahmad Baidawi, yang dikenal dengan